tidak bertemu di gereja, tetapi kita boleh bersukacita bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Oh, kok ada yang diam-diam nih? Ini siapa sih? Kamu kenapa? Aku gak disapa. Oh, kamu baru ya di sini? Maaf Tommy. Namaku Tommy, Kak. Oh, Tommy. Tommy, kenapa kamu sedih, Tommy? Aku gak disapa. Hai, Tommy. Hai. Tommy, kenalan dulu sama teman-teman yang ada di rumah. Teman-teman yang baik, namaku Tommy. Tidak pakai corona. Tommy. Hai, Tommy. Hai Tommy. Hai semua. Kak Vera, kita sapa dulu teman-teman kita di rumah. Oke. Ibu sebutkan satu, Kak Vela satu. Oke. Tommy, kamu kenal nggak teman-teman sekolah kamu? Kenalan ya sama teman-teman yang ada di rumah ya, Tommy ya. Aku kenal. Aku sebutkan nama. Siapa ya, kelas Batita dulu, Kak? Oke, kelas Aku sebutkan Abel. Ada juga Kenzo. Ada Elea. Dan juga Evia. Ada Kevin. Ada juga siapa ya? Bernie. Oh, Bernie temanku. Ada juga Evan. Oh iya, Evan. Terus apa lagi? Oh, dia yang gendut, Kak Vela. Oh, Nathan. Nathan. Terus Siapa banyak lagi? loh. Ada adiknya Kenny. Itu. Terus Billy. Oh, Win. Nah. Jerry. Kak Vela lupa ya. Angel. Oh, Vero. Yang Oh, lagi iya. sakit. Sama kakaknya Gaby, Seva, Mega. Pokoknya semua teman-teman. Katanya hari Minggu, harinya Tuhan, kita memuji Tuhan. Wah, Tommy, ini memang kamu pinter. Iyalah, pinter. Kalau begitu, Teman-teman juga pintar loh. iya. Tommy. Kalau begitu, Tommy, ajak teman-teman semua memuji Tuhan ya. Oke. Tommy siap? Siap. Ayo teman-teman, sudah siap? Kita memuji Tuhan. Oke. Aku mau duduk, berdiri bersama kalian memuji Tuhan. Semua siap? Siap dong. Siap. Siap dong. Ayo kita memuji Tuhan. Aku duduk dulu ya. Oke, Tommy. Nah, adik-adik, kita bersyukur hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan, dan juga kita akan memberikan persembahan. Kita mau berdoa nanti bersama-sama. Sebelum kita masuk dalam doa, kita naikkan pujian. Bapa, ku datang padamu. Atas kasih
Yesus, kami mengucap syukur karena hari ini Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk kami beribadah kepada Tuhan. Berkati anak-anak sekolah minggu kami Tuhan, berkati kami juga lewat ibadah ini. Tuhan memberkati kami dengan sukacita dari Tuhan. Kami memuji Tuhan, kami mendengarkan firman Tuhan, kami dikuatkan oleh Tuhan, kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan mulai sekolah minggu kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Nah, kalau pagi-pagi matahari itu terbit dari mana, Kak? Timur atau utara? Timur. Oh, timur. Berarti dari terbit matahari sampai matahari terbenam, Tuhan Yesus itu selalu baik. Di tempat yang terang, di tempat yang gelap, sendirian Tuhan menjaga kita. Maka mari kita memuji Tuhan dari terbit matahari sampai tenggelam, kita memuji Tuhan. Doa tiap hari kalau
akan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Kak Vela akan berdoa, adik-adik duduk yang manis. Kalau Kak Vela bilang buka Alkitab, adik-adik akan buka Alkitab. Ya, semua mau bertumbuh. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Silakan Kak Kita Vela. berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami semua supaya kami mengerti cerita firman Tuhan dalam hidup kami. Dan tolong kami supaya kami semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan, mengasihi Tuhan Yesus dalam hidup kami. Sekalipun kami harus belajar dari rumah, kami juga harus main di rumah saja, tidak kemana-mana. Tapi kami berdoa biarlah firman Tuhan pagi hari ini menolong kami, supaya kami tetap setia untuk berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Shalom adik-adik. Shalom Kak Vela. Shalom Kak Vela. Shalom Tommy. Shalom. Kita mau nunjukin sesuatu dulu ya Tommy. Lihat ya. Oh, kira-kira teman-teman yang di rumah ingat nggak gambar apa ini? Kurang jelas lagi? Coba lihat lagi lebih jelas lagi. Ada Maria memegang apa ya ini ya? Oh, memegang botol minyak wangi yang paling mahal. Ingat nggak ceritanya? Aku nggak kelihatan Kak. Oh, Tommy kata, tapi teman-teman yang di rumah ingat kan? Maria mengurapi Tuhan Yesus dengan minyak yang sangat mahal. Sekalipun ada Yudas Iskariot yang marah, tetapi Tuhan Yesus bilang, Tuhan Yesus senang karena Maria mau mengurapi kaki Tuhan Yesus, karena Maria sangat mengasihi Tuhan Yesus. Kenapa Maria mengasihi Tuhan Yesus? Karena Maria sudah diselamatkan Tuhan Yesus. Maria sudah ditolong sama Tuhan Yesus. Dan Maria juga kakaknya dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Teman-teman, Maria mengasihi Tuhan Yesus. Teman-teman di rumah mengasihi Tuhan Yesus nggak? Oh, pasti ya. Makasih aku Kak. Aku makasih. Oh, Tommy juga ternyata mengasihi Tuhan Yesus. Dan Kak Vela juga mengasihi Tuhan Yesus. Tapi ternyata ada juga loh orang yang gak mengasihi Tuhan Yesus. Ada orang yang gak suka sama Tuhan Yesus. Kita saat ini mau dengar cerita tentang penderitaan Tuhan Yesus. Orang-orang yang gak suka sama Tuhan Yesus. Ada teman kita namanya Budi. Siapa ya namanya? Budi. Budi ya, bukan Tommy. Teman kita ini Budi pergi ke warung. Di warung dia mau belanja minyak goreng sama garam. Dia disuruh mamanya loh. Dia pergi. Waktu kasirnya sedang mengambil kembaliannya, tiba-tiba Tommy melihat ada sesuatu yang enak dipandang. Kalau dimakan itu manis rasanya. Apa ya? Ada yang tahu nggak? Sirup? Oh bukan. Dia bentuknya kecil aja. Tahu nggak Tommy? Permen. Permen. Bukan permen. Tapi temannya permen. Coklat. Kemudian Tommy mau ambil. Oh bukan Tommy ternyata. Budi. Budi bilang, kayaknya enak itu coklat itu. Kalau saya ambil, gak ada yang tahu loh. Pelan-pelan dia ambil, langsung dimasukin ke dalam sakunya. Ketika dia memasukin ke dalam sakunya, ternyata dilihat sama pemilik warung itu. Langsung tangannya dipegang. Kamu mencuri ya? Kamu ini mencuri di warung saya.
Tommy ketakutan. Kata pemilik warung itu, saya akan laporkan kamu ke bapakmu, biar kamu dihukum karena kamu sudah mencuri. Budi ketakutan, takut. Jangan dilaporkan ke bapakku, nanti aku dihukum. Jangan, aku mohon. Tapi pemilik warung itu tidak mau. Dia bilang dia akan laporkan kamu ke bapakmu. Waktu lagi ribut-ribut antara pemilik warung dan Budi, tiba-tiba ada suara berkata, nanti aku yang bayarkan coklat itu. Ternyata ada yang menolong Budi. Siapa ya yang menolong Budi? Ketika Budi melihat ke belakang, oh ternyata ada gurunya. Gurunya yang mau membayar coklat itu. Teman-teman, kalau misalkan gurunya tidak datang, gimana ya nasib Budi? Pasti Budi dihukum. Pasti Budi akan dihukum. Lalu kenapa ya gurunya itu mau menolong Budi? Ya karena gurunya sayang sama Budi. Gurunya itu mengasihi Budi. Makanya Budi berjanji Budi tidak akan mencuri lagi. Teman-teman yang diberkati Tuhan, semua yang bersalah, yang membuat kesalahan, yang mencuri, yang berbohong, yang suka mukul teman, yang suka apa lagi? Ganggu adik. Yang suka ganggu adiknya, yang suka mengucapkan kata-kata kotor, pasti akan dihukum. Pasti akan dihukum. Dan dihukum itu gak enak. Tetapi ada satu pribadi yang mau menggantikan hukuman kita. Dia mau melakukan kehendak Bapa supaya kita yang berdosa, kita yang berbuat salah, kita tidak dihukum, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus rela dihukum, rela menderita, rela untuk mengalami hukuman yang tidak dia lakukan supaya orang-orang yang percaya diselamatkan, supaya orang-orang percaya bisa masuk ke surga yang mulia. Seperti guru yang menolong Budi itu menggantikan hukuman itu, demikian juga Tuhan Yesus menggantikan hukuman kita. Teman-teman, ketika Tuhan Yesus selesai dari Betania, ketika Tuhan Yesus selesai diurapi kakinya oleh Maria, Tuhan Yesus dan murid-muridnya pergi ke sebuah kota. Namanya kota Yerusalem. Di kota Yerusalem ini, Tuhan Yesus dan murid-muridnya akan merayakan Paskah. Dan bukan saja Tuhan Yesus dan murid-murid, ada banyak orang yang datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Tetapi karena Tuhan Yesus dibenci oleh orang-orang yang lain, oleh pemimpin-pemimpin agama di Yerusalem, makanya Tuhan Yesus dan murid-murid makan Paskahnya tersendiri. Mereka makannya tersendiri. Dan setelah selesai makan, mereka berjalan menuju ke Taman Getsemani. Waktu dalam perjalanan ke Taman Getsemani, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kalian tunggu di sini ya. Kalian tunggu di sini. Aku mau pergi ke sana, ke taman itu, mau berdoa di sana. Lalu Tuhan Yesus membawa 3 orang muridnya, yaitu Simon Petrus, Yohanes,
dan Yakobus. Jadi Tuhan Yesus pergi karena dia sedang mengalami gelisah dalam hatinya. Dia sebentar lagi akan mati. Dia sebentar lagi akan dihukum. Lalu dia pergi berdoa di Taman Getsemani. Tuhan Yesus pergi berdoa di Taman Getsemani, meninggalkan murid-muridnya. Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya, sama Simon Petrus, sama Yohanes, sama Yakobus, supaya mereka harus berdoa dan berjaga-jaga. Tuhan Yesus lagi sedih. Tuhan Yesus berdoa di sana. Lihat itu, Tuhan Yesus berdoa sambil berlutut. Tuhan Yesus bilang, Bapa, biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Ku. Kalau aku harus dihukum supaya manusia ini boleh diselamatkan, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Tuhan Yesus berdoa. Setelah Tuhan Yesus berdoa, Tuhan Yesus kembali kepada Simon, Yohanes dan Yakobus. Ketika Tuhan Yesus kembali, ternyata mereka lagi tidur. Mereka tidur. Mereka tidur sini. Tuhan Yesus bilang, Petrus, Yakobus, Yohanes, kenapa kalian tidur? Berjaga-jagalah supaya kalian jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian Tuhan Yesus pergi lagi. Tuhan Yesus berdoa lagi. Bapa, biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Ku. Tuhan Yesus lagi sedih sekarang. Tuhan Yesus menangis, berdoa sambil menangis karena dia tidak sanggup harus dihukum. Dia merasa sedih sekali. Tetapi dia bilang, biarlah kehendak Bapa yang jadi. Dia mau ikut saja apa yang Bapa suruh. Teman-teman, Tuhan Yesus kembali lagi kepada Petrus, Yohanes dan Yakobus. Di situ mereka lagi tertidur juga. Tuhan Yesus bangunkan mereka. Petrus, Yohanes, Yakobus, bangun, jangan kamu tidur. Kamu harus berdoa dan berjaga-jaga supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Tetapi mereka tidak bisa bangun. Mereka terus tidur. Akhirnya Tuhan Yesus pergi lagi berdoa satu kali lagi. Tuhan Yesus bilang, Bapa, kalau aku harus mati supaya manusia boleh diselamatkan, supaya dosa-dosa manusia diampuni, saya mau, Bapa, saya mau mati untuk mereka. Teman-teman tahu nggak? Tuhan Yesus ketika berdoa seperti itu, hatinya merasa tenang. Hatinya kemudian merasa senang. Sekalipun dia harus mati, harus menderita, tetapi dia tidak sedih lagi. Dia tidak takut lagi karena dia tahu bahwa dia melakukan kehendak Bapa di surga. Waktu selesai berdoa, Tuhan Yesus kembali bilang sama Petrus, Yohanes dan Yakobus, Petrus, Yohanes, Yakobus, bangun, karena musuhku sudah mau datang. Waktu Tuhan Yesus berbicara seperti itu, tiba-tiba ada banyak orang yang datang. Mereka bawa kayu, bawa pedang, bawa obor. Dan yang paling membuat terkejut adalah ada seseorang yang Tuhan Yesus kenal di situ. Siapa ya? Seseorang yang mau menyerahkan Tuhan Yesus kepada orang-orang jahat. Dia adalah Yudas Iskariot. Yudas Iskariot
kemudian mendekati Tuhan Yesus, lalu mencium Tuhan Yesus. Mencium bukan karena dia sayang sama Tuhan Yesus, bukan karena dia mengasihi Tuhan Yesus. Dia mencium supaya orang-orang yang bersama dengan dia tahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus yang akan ditangkap dan diadili. Teman-teman yang diberkati Tuhan, ketika Yudas Iskariot sudah mencium Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus ditangkap, lalu kemudian Petrus bangun, lalu dia memotong telinga salah satu hamba imam besar yang datang. Waktu dia dipotong telinganya, teman-teman, apa yang terjadi? Berdarah, telinganya putus. Dia kesakitan sekali. Tetapi Tuhan Yesus bilang sama Petrus, aku tidak mau dibela dengan pedang. Tuhan Yesus menjamah telinga orang itu, lalu telinga itu kembali sembuh. Teman-teman, Tuhan Yesus kemudian bilang sama para imam besar itu, orang-orang itu, kenapa kamu mau menangkap saya dengan pedang? Apakah saya seorang penjahat? Apakah saya sudah melakukan kejahatan sehingga kalian mau membunuh aku? Saya setiap hari ada di bait Allah, tapi kenapa kalian tidak menangkap saya? Kenapa kalian mau menangkap saya dengan pedang? Waktu mendengar demikian, langsung murid-muridnya semua lari. Petrus, Yohanes, Yakobus semua lari. Tidak ada lagi murid-murid yang bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sedang sendiri menghadapi orang-orang banyak ini. Teman-teman yang berkati Tuhan, gimana ya rasanya kalian kalau kalian itu waktu kalian lagi kesulitan, tiba-tiba teman-teman meninggalkan kalian? Gimana ya Tommy? Gimana Tommy? Sedih, Kak. Oh, sedih. Tommy sedih, teman-teman yang di rumah sedih nggak? Kalau kalian ditinggalkan sama teman-teman yang waktu kalian lagi susah, pasti sedih kan? Pasti kalian akan, aduh, kenapa ya teman-temanku nggak ada sama aku ya? Kenapa mereka meninggalkan aku ya? Apakah mereka nggak sayang sama aku ya? Tetapi Tuhan Yesus tidak sedih lagi. Kenapa Tuhan Yesus tidak sedih lagi? Ada yang tahu nggak kenapa Tuhan Yesus tidak sedih lagi? Sekalipun Tuhan Yesus ditangkap, kenapa Tuhan Yesus tidak sedih lagi? Tuhan Yesus tidak sedih karena Tuhan Yesus sudah berdoa. Dia sudah berdoa kepada Bapa di surga dan dia mau melakukan kehendak Bapa di surga. Dia nggak sedih lagi, dia nggak marah lagi, dia nggak takut lagi. Lalu kenapa ya murid-murid itu waktu Tuhan Yesus ditangkap dan Tuhan Yesus bilang dia nggak mau lagi dibela dengan pedang, mereka kabur, mereka lari, mereka ketakutan. Kenapa ya? Karena apa? Karena waktu berdoa mereka itu tidak berdoa, tetapi mereka apa? Tidur. Waktunya berdoa mereka tidak berdoa, tapi mereka tidur. Akhirnya waktu ada yang musuh yang datang, mereka menjadi takut karena mereka tidak berdoa. Sedangkan Tuhan Yesus ketika ditangkap, dia tidak takut lagi, dia tidak sedih lagi, dia tidak gelisah lagi, tetapi dia menjadi orang yang berani karena dia sudah berdoa sama Tuhan. Dia berdoa supaya Tuhan, supaya Bapa di surga mau melakukan kehendaknya. Terserah Bapa di surga. Makanya dia tidak takut lagi. Teman-teman yang diberkati Tuhan,
Mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Kita buka dari Markus pasalnya yang ke-14 ayat 38. Markus 14 ayat 38 kita akan baca bersama-sama dan juga akan menjadi ayat hafalan kita. Teman-teman di rumah sudah dapat? Markus pasalnya yang ke-14 ayat 38. Sama-sama kita bacakan ya. Markus bukan Markus pasalnya yang ke-14 ayat 38. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Berjaga-jagalah supaya kamu berjaga-jagalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Oke, teman-teman baca ya sama-sama ya. Berjaga-jagalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Oke, teman-teman sudah baca di rumah, sudah buka kitabnya. Kita baca satu kali lagi sambil kita menghafal ya ayat hafalan kita ya. Markus 14 ayat 38. Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Oke, Tommy bisa nggak sendiri sekarang? Tommy bisa nggak sekarang hafal sendiri tanpa melihat lagi? Bisa nggak? Bisa. Coba. Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah kamu supaya jangan jatuh ke dalam apa Kak Vila? Ke dalam apa ya? Dalam air, ke dalam Pencobaan. Teman-teman masih kurang. Tommy ulang lagi ya Tommy ya. Kita sama-sama Tommy ya. Markus pasalnya yang 14 ayat 38. Berjaga-jagalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Tepuk tangan buat Tommy dulu. Pintar sekali Tommy. Dan teman-teman di rumah pasti sudah hafal ya. Harus dihafal supaya nanti kita tidak jatuh kemana? Ke dalam pencobaan. Seperti murid-murid yang tadi itu tidak berdoa. Pencobaan berarti Pencobaan takut, marah, berkelahi, melawan orang melawan tua. orang tua. Cobaan. Iya. Malas juga, Oh ya, Kak. malas. Suruh mandi, melawan orang tua. Suruh belajar tugasnya yang diberikan guru nggak mau kerjakan juga Tommy. Itu juga pencobaan. Aku
sekalipun kalian tidak bisa kemana-mana, tetapi firman Tuhan katakan, berjaga-jagalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Artinya kita harus terus berdoa. Kita harus terus berdoa kepada Tuhan supaya kita jangan marah. Kita jangan apa lagi, Tommy? Kita jangan takut. Kita jangan malas. Kita jangan apa lagi? Mencuri. Kita jangan melawan sama mama dan papa. Apa lagi? Jangan main pisau. Oh, tapi telinganya. Oh iya. Iya. Jangan main benda-benda yang tajam, nanti bisa membuat orang lain terluka atau diri kita juga terluka, Tommy. Marah itu kan. Oh iya. Apa lagi, Tommy? Ya harus nurut. Iya. Jangan cuma main HP terus di rumah ya. Udah belajar ya, Tommy ya. Harus belajar ya. Disuruh pakai masker, pakai masker. Oh iya, jangan lupa juga cuci tangan. Cuci tangan. Dan jangan main di luar. Di luar. Jangan main di luar, Tommy ya. Harus di luar rumah, harus tetap di dalam rumah. Jangan pergi-pergi ya, Tommy ya. Jangan main sepeda terus ya, tapi tidak tinggal di rumah ya. Oke, terima kasih, Tommy. Oke, teman-teman, mari kita berdoa supaya kita terus berjaga-jaga di rumah. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini, supaya kami berjaga-jaga, supaya kami jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kami tidak takut, kami tidak cepat marah, kami tidak malas, kami juga tidak suka melawan orang tua. Tetapi Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami punya kerinduan di hati kami, keinginan di hati kami untuk terus berdoa seperti Tuhan Yesus berdoa. Sekalipun Tuhan Yesus sedih, gelisah, dia terus berdoa, dan ketika dia berdoa dia menjadi tidak takut lagi menghadapi penderitaan, karena dia tahu dia melakukan kehendak Bapa di surga. Tuhan Yesus, kami juga mau melakukan kehendak Bapa di surga. Kami juga mau menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan Yesus. Kami juga mau supaya kami terus berdoa, sekalipun kami tidak bisa kemana-mana, kami hanya di rumah, tetapi kami akan terus berdoa kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Nah, anak-anak, coba ya, ada 4 huruf. T A A T. T A A T. Taat. Tuhan Yesus tadi apa? Taat. Apa, Tommy? Taat. Nah, kita mau belajar lagunya, sekaligus kita akan mengakhiri sekolah minggu kita. Ini ya. T A A T, taat. T A A T, taat. Ku mau seperti Tuhan Yesus. T A A T, taat. Ulang. Teman-teman belum tahu, tapi juga masih belum tahu. Ya. T A A T, taat. T A A T, taat. Ku mau seperti Tuhan Yesus. T A A T, taat. Tommy ngerti? Ulang. Taat, taat. T A A T, taat. Aku mau seperti Tuhan Yesus. T A A T, taat. Oke, tepuk tangan buat Tommy. Sudah dihafal. Teman-teman, terima kasih sudah menghafal juga ya. Kami duduk dulu ya. Kita mau berdoa. Kita nyanyikan lagu ini 1 kali. Persembahan dulu Tommy. Ya. Oh, Tommy, siapkan persembahannya. Iya, Kak. Persembahannya Ya, lagi Tommy. siapkan persembahannya. Kita nyanyi lagu ini ya. T A A T,
Jadi dari sekolah minggu hari ini kita belajar seperti cerita tadi, kita harus belajar taat, ya, melakukan kehendak Tuhan. Seperti Tuhan Yesus yang taat untuk menyelamatkan orang-orang, anak-anak yang berdosa supaya selamat. Dan dari ayat hafalan dari cerita kita belajar, kita harus selalu berjaga-jaga. Gimana caranya berjaga-jaga? Kita harus dimanapun, kapanpun harus berdoa. Berdoa tidak harus bersuara, tapi dalam hati kita bisa berdoa, berseru kepada Tuhan supaya Tuhan terus menjaga kita. Khususnya di tengah-tengah masa karantina ini, kita harus belajar taat, belajar berdoa terus, berserah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Sekali lagi kita naikkan pujian T.A.A.T. Taat, dan nanti Ibu akan menutup dalam doa. Tuhan Yesus, itulah kerinduan kami. Anak-anak dari kecil sampai dewasa, sampai akhir hidup mereka. Mereka mentaati firman Tuhan, mentaati orang tua sebagai wakil Tuhan. Belajar juga terus berjaga-jaga, berdoa, mendengarkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, sehingga anak-anak kami tidak jatuh ke dalam dosa. Meteraikanlah firman Tuhan ini dalam kehidupan kami semua, dalam kehidupan anak-anak kami. Berkati setiap orang tua supaya dapat mendidik anak-anak kami di dalam takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sakit, untuk Viero, adik Viero dalam pemulihan. Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan. Kami juga berdoa untuk semua anak-anak yang mengerjakan tugas di rumah dari guru-guru mereka. Tuhan berkati, berikan kepintaran kepada semua anak-anak kami. Tuhan berkati supaya nanti waktu ke depan kami boleh beribadah lagi bersama-sama, kami boleh merayakan Paskah bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan kesehatan kepada semua anak-anak sehingga mereka semua boleh bertumbuh terus secara fisik, kerohanian mereka bertumbuh di dalam cinta, kasih, dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua kakak-kakak pembina sekolah minggu. Tuhan berkati juga, walaupun tidak bisa bertemu dengan kami, dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati, berikan kesehatan, kekuatan. Berkati semua hamba-hamba Tuhan, berkati semua Bapak Ibu Majelis Jemaat di GMI Antioquia, semua jemaat GMI Antioquia juga Tuhan berkati, supaya mereka semua saling mengasihi dan bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih untuk persembahan yang oleh karena anugerah Tuhan dapat kami berikan. Tuhan juga memberkati persembahan ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan mengakhiri ibadah kami. Biarlah kami semua diberkati oleh Tuhan. Kami semua bersuka cita di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Bapa selamat hari Minggu. Kak Vera ada pengumuman. Yang pertama, nanti hari Jumat anak-anak juga akan sekolah minggu bersama dengan Kak Vera dan Bu Fatih dan Tommy. Tommy pasti ikut. Nggak tahu dia kemana ini ya. Terus juga kita berdoa. Nanti kalau sudah ini ya selesai, kita akan mengadakan Paskah untuk anak-anak sekolah minggu. Dan tadi ada yang belum disapa Kak Vera. Angel, Grace yang di Banyuwangi, Abel, Nesa, ya, semua, Beverly, ya,
Cincin, Tirsa, Otniel, dan Otniel. semua anak kampus gembira. Tuhan Yesus Putra. memberkati ya. Jaga kesehatan, selalu berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah, sampai. Dadah.